Tiap pagi ku dengarkan Fresh Juice, ku rindu dengarkan sabdanya yang menuntun langkah hidupku dan menguatkan jiwaku. Tiap pagi ku dengarkan Fresh Juice, ku rindu dengarkan sabdanya yang menuntun langkah hidupku dan menguatkan jiwaku. Ayo dengarkan Fresh Juice tiap hari, Fresh Juice yang menyejukkan, Fresh Juice yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun langkah hidupku. Ayo dengarkan Fresh Juice tiap hari, Fresh Juice yang menyejukkan, Fresh Juice yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun langkah hidupku. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 12 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini, Rabu Pekan Biasa ke-19, kita akan mendengarkan bacaan dan renungan diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 15 sampai dengan 20. Para sahabat, mari sejenak kita mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat yang terkasih, dosa selalu merugikan persaudaraan, lebih-lebih dosa yang sungguh serius. Maka menegur adalah kewajiban, supaya usaha untuk berada bersama semakin nyata, bukan semakin merosot. Betapa pentingnya cara menegur yang baik, namun betapa tidak gampangnya menegur itu. Juga tidak semua teguran akan didengarkan oleh yang berbuat dosa, bisa-bisa malah dianggap menyerang. Yesus menyadari kesulitan itu.
Dalam Injil hari ini, Yesus mengemukakan langkah-langkah dalam menegur. Hal ini menolong kita untuk melihat dosa dalam hubungannya dengan jemaat. Langkah pertama, menegur di bawah 4 mata. Apa tujuan langkah pertama ini? Tujuannya jelas, untuk mendapatkan dia kembali. Jadi, tujuannya bukan sekedar berdamai dengan dia, melainkan membuatnya sadar supaya ia mau berdamai dengan seluruh umat dan menjadi anak Allah kembali. Teguran yang baik harus memenuhi syarat ini. Jangan menegur sambil mengkritik atau berlagak suci. Teguran harus diresapi kasih tulus, sedangkan kata-kata teguran harus jujur dan jelas. Semakin jelas, semakin benarlah isinya. Si pendosa adalah saudara yang sakit, dia juga anggota umat beriman, maka ia perlu disembuhkan, mula-mula dengan dihadapi sebagai seorang sahabat. Yesus ingin nama baik saudara tersebut tetap dijaga, maka dalam menegur perlu memilih tempat dan waktu yang sesuai. Orang harus menahan diri, tidak menegur di depan umum hingga mempermalukan, menyakitkan hati, dan mengurangi penghormatan terhadap saudara tersebut. Bila sudah bisa diselesaikan secara perseorangan, maka tindak lanjut di muka umum tidak perlu lagi. Yesus lebih mementingkan kebenaran ditegakkan dalam persaudaraan daripada dengan pertengkaran yang menodai sesama dan kesatuan jemaat. Langkah kedua, membawa kedua orang saksi. Jika langkah pertama tidak berhasil, saudara kita masih tidak mau berbalik dari dosanya, kita boleh melibatkan orang-orang yang dianggap dewasa secara rohani untuk menegurnya. Bila langkah kedua tidak berhasil, barulah ke langkah ketiga, yakni membawa perkaranya kepada jemaat. Jemaat sebagai instansi mempunyai kuasa untuk mengucilkan atau menerima kembali anggota yang tersesat. Kewibawaan komunitas jemaat menjadi semakin mendalam karena Yesus hadir, sebagaimana dikatakan, bila 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya. 2 atau 3 orang bersama itu dapat mewakili kesatuan gereja dalam menegur dan memperingatkan saudara, dan dalam kesempatan doa, di mana Yesus disebut namanya dan hadir. Para murid diberi janji bahwa Allah akan berdiri di belakang keputusan mereka di dunia. Persetujuan jemaat yang bersatu dalam doa bersifat mengikat, karena Allah hadir dalam doa jemaat secara khusus. Memang, di mana ada persaudaraan kasih, Tuhan hadir. Maka doa-doa yang ditujukan kepada Allah Bapa dalam nama Anak tidak mungkin gagal. Yesus hadir di antara mereka. Perlu ditegaskan bahwa sesama yang bersalah perlu didoakan secara khusus, bukannya semakin dipojokkan. Apa artinya hal ini bagi kita? Kita diundang untuk saling menegur dan mengingatkan. Kita semua mempunyai tanggung jawab satu terhadap yang lain. Kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk membawa sesama yang berdosa kembali kepada kebersamaan dalam umat Allah. Namun, teguran itu menjadi semakin indah kalau dilakukan melalui langkah-langkah manusiawi sebagaimana diajarkan Yesus tersebut. Santo Agustinus sudah memberikan peringatan ini kepada jemaat di keuskupannya. Satu-satunya alasan menegur saudaranya yang berdosa adalah berdasarkan kasih. Jadi, segala alasan lain
seperti rasa kesal, jengkel, malu, atau apapun harus disingkirkan. Dengan kata lain, hendaknya kita membersihkan hati dari segala perasaan keliru, agar dengan hati yang penuh kasih dapat membantu saudara kita itu. Tujuannya yaitu menolong orang agar selamat. Ibaratnya orang yang dalam bahaya tenggelam. Kita tidak sampai hati melihat orang itu mati. Kita ingin menolongnya. Bila dirinya kita selamatkan, maka kita tidak hanya menolong satu orang itu saja, melainkan juga banyak orang lain, seperti anggota keluarga, sahabat-sahabat, atau teman kerjanya. Allah hadir dalam persekutuan orang percaya. Ketika kita menegur atau menasihati saudara yang melakukan pelanggaran, kita perlu memohon hikmat Tuhan. Kiranya Tuhan melembutkan hatinya, sehingga ia menyadari kesalahannya dan bertobat. Dengan demikian, kita saling membangun di dalam iman kepada Tuhan. Teguran kita bisa sungguh menjadi dukungan yang sangat berarti bagi saudara kita untuk bertumbuh dan berkembang. Marilah berdoa. Tuhan Bapa kami, dalam nama Yesus kami berkumpul untuk berdoa. Bantulah kami membangun komunitas gereja dengan penuh kasih. Ajarilah kami untuk saling memperbaiki diri dengan lemah lembut dan hormat, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 12 Agustus 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Renungan Audio Daily Fresh Juice dengan alamat youtube.com/salam Fresh Juice. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.